Kalau kita ngomong seputar kota Surabaya sebagai smart city, tentu pasti Anda sudah ingat ya bahwa Surabaya ini memang sangat-sangat luar biasa sekali. Ada satu slogan yang pasti sering juga Anda dengarkan, 3T ya, atau 3R biasanya. Jadi tergantung di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Reduce, reuse, recycle. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang harus kita patuhi ya, apalagi menuju kota Surabaya yang kita impikan sama-sama jauh lebih bersih. Nah, mungkinkah kalau kita ngobrol seputar Surabaya, apakah bisa kalau Surabaya ini tuh bebas dari sampah? Karena ternyata sampah itu yang biasanya dipandang orang hanya sebelah mata saja, tapi ternyata dari sampah banyak yang bisa meraih rupiah. Anda menyaksikan kami semuanya dalam program Kawan Dewan Ngobrol bersama dengan Wakil Rakyat. Surabaya dengan jumlah penduduk hampir mencapai 3 juta jiwa. Data tahun lalu tercatat 2.800 ton timbunan sampah perharinya. Dari jumlah tersebut, 43,5% berasal dari rumah tangga. Dari 2.800 ton sampah di Surabaya, rata-rata hanya 1.600 ton yang sampai ke tempat pembuangan akhir atau TPA Benowo. Dengan angka ini, maka volume sampah asal Surabaya ini paling besar jika dibandingkan dengan kota metropolitan lain seperti Jakarta Pusat, Bandung, Makassar, atau Depok. Mengatasi masalah sampah bukan hanya sekedar mengurangi volume, tapi juga mengelolanya dengan baik. Dan di tahun 2022 ini, pemerintah kota Surabaya menggagas sebuah program baru, yaitu Zero Waste. Langkah awal, Pemkot Surabaya akan menjadikan 40 kampung sebagai pilot project Zero Waste dan menyiapkan tim pendamping yang bertugas memberi pelatihan warga agar mampu memilah, mengolah sampah hingga memiliki nilai ekonomis. Zero Waste bukan hanya slogan, namun diharapkan melalui program ini masalah sampah di Kota Pahlawan akan tuntas dalam 5 tahun ke depan. Dan kita akan membahasnya bersama Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya dalam program Kawan Dewan kali ini. Surabaya, nol sampah. Kalau kita bicara seputar judul kita, Surabaya nol sampah, tentu juga pasti harapannya Anda semuanya, para arek-arek Surabaya, mau banget ya kalau Surabaya ini nol sampah. Apalagi kita juga paham kalau kapan hari Surabaya banjirnya luar biasa, walaupun cepat surutnya, itu juga pasti ada satu dan lain hal juga yang ikut andil adalah sampah. Nah, saya mau tanya nih pada Anda dari hal simpel aja, sudahkah Anda itu membeda-bedakan antara sampah plastik dan juga non plastik di tong sampah rumah Anda? Kalau sudah, terima kasih banyak. Kalau belum, ayo mulai dari sekarang. Nah, malam hari ini saya bersama dengan Ibu Aning Rahmawati. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Kita mau ngobrol seputar mungkin nggak sih kalau Surabaya ini bisa nol sampah. Selamat malam Ibu Aning. Selamat malam Mas Apa Rio. kabar? Alhamdulillah sehat. Cantik sekali Ibu hari ini. Walaupun pakai masker, saya percaya kalau Ibu senyum terus ya dari tadi ya. Alhamdulillah. Ibu Aning, komentar dulu dong kalau kita ngelihat seputar kota Surabaya ini kan. Saya kaget jujur ya ketika tadi data dikemukakan bahwa ternyata Surabaya ini sampahnya banyak juga ya Bu Aning ya. Monggo silahkan. Ya, Alhamdulillah. Selamat malam warga kota Surabaya semuanya. Memang Surabaya Zero Waste atau Surabaya nol sampah itu berangkat dari keinginan supaya Surabaya ini menjadi lebih bersih, lebih sehat dan juga bebas banjir juga ke depannya. Karena bagaimanapun juga ternyata ketika dirunut tentang permasalahan banjir itu penyebab utamanya juga salah satunya adalah sampah. Sehingga sebetulnya ketika kita berbicara tentang sampah itu kita tidak hanya menyelesaikan masalah sampah saja, tapi kita menyelesaikan permasalahan lingkungan yang lainnya, termasuk juga sanitasi kesehatan. Nah, ada satu hal yang sangat luar biasa di kota Surabaya ini, ternyata kemarin pemerintah kota Surabaya, saya juga turut mendampingi, sudah mengumpulkan dari seluruh rayon, ada 5 rayon di situ, para pegiat lingkungan sekaligus para tokoh lingkungan di masyarakat kota Surabaya, dan mereka menyampaikan bahwa sebetulnya Surabaya itu masyarakatnya bukannya tidak mau untuk melakukan proses
pemilahan sampah, kemudian membuat Surabaya menjadi nol sampah, itu bukannya tidak mau, tapi mereka selama ini butuh pendampingan yang kuat, butuh pembinaan yang kuat, butuh coaching yang kuat. Itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Surabaya untuk membentuk mindset. Nah, jadi kalau dilihat secara keseluruhan bahwa keinginan masyarakat Surabaya untuk membuat Surabaya ini bebas sampah itu sangat luar biasa antusiasnya. Hanya perlu kesiapan dari pemerintah kota Surabaya untuk melakukan pendampingan, pembinaan, dan coaching di kota Surabaya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi TPA sekarang sudah mau penuh. Dan pemerintah kota Surabaya sudah menyiapkan ini ancang-ancang anggarannya untuk lahan untuk pembuatan TPA yang baru. Nah, sampai kapan kita harus kemarin Hari Peduli Sampah Nasional itu kan juga salah satunya dilatar belakangi di Bandung yang sampai 2 kampung hilang dari peta gitu ya karena ada ledakan gas metan. Nah, di Surabaya sebetulnya dengan kondisi sampah di TPA yang sudah hampir penuh, kemudian kalau musim hujan sampai 1.800 ton per hari, kemudian kalau biasa begitu sampai 1.300 sampai 1.800 ton per hari. Nah, ini merupakan satu niat yang sangat kuat dari penyelenggara pemerintah, baik itu DPRD Kota Surabaya maupun pemerintah Kota Surabaya, dengan dukungan partisipasi masyarakat untuk terus mengurangi sampah. Karena kalau dilihat dari perjanjian pengelolaan sampah di TPA Benowo itu 1.000 ton, lebih dari 1.000 ton kita harus bayar, kurang dari 1.000 ton kita harus bayar gitu. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali membuat sampah itu minimal 1.000 ton yang masuk ke TPA. Kemudian kalau dilihat dari regulasi, kita juga belum mempunyai regulasi yang sampai pada level pemukiman, masih pada TPS ke TPA. Baik, begitu, jadi kalau kita mendengarkan dari pernyataan Ibu Aning barusan ya, kita akhirnya sadar loh, kalau ternyata Surabaya ini punya potensi yang luar biasa banyak kalau dimanfaatkan ya. Karena sementara ini tuh kan memang sebenarnya kalau kita ngobrol seputar pengelolaan sampah, ya dari tahun-tahun kemarin sih kita udah pernah dengar kalau ada pembinaan, cuman mungkin kurang intens ya Bu Aning ya. Tapi harapannya pada tahun ini itu juga akan semakin diketolkan lagi, diintenskan kembali agar supaya yang tadinya ini memang sebenarnya adalah hal yang dipandang sebelah mata, tapi ternyata juga menyimpan banyak sekali potensi yang luar biasa kalau dimanfaatkan. Nah, di segmen berikutnya Anda juga boleh untuk bergabung bersama dengan kami, silakan saja. Nanti ya kami akan tayangkan serta kami akan bacakan nomor call interaktif dan juga WhatsApp interaktif dari redaksi Jawa Post TV. Kami berdua akan segera kembali. Setelah meresmikan Komando Armada Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memastikan akan memperkuat seluruh komando armada di Indonesia. Diduga terkena angin kencang, sebuah pohon setinggi 10 meter tumbang dan menimpa 2 buah mobil yang sedang melintas di Tanggerang Selatan, Banten. Akibatnya, mobil mengalami kerusakan parah dan menyebabkan pengemudi menderita luka. Dubai Miracle Garden dibangun pada 2013 lalu di sepetak tanah tandus di tengah padang pasir kosong. Kini bunga berwarna-warni menghiasi tiap sudut taman cantik tersebut. Arab Saudi dan Thailand akhirnya menemui titik terang. Pemulihan hubungan diplomatik secara penuh ini ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha ke ibu kota Arab Saudi Riyadh pada 25 Januari yang lalu. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan bersama Intel Polres Gresik serta Satpol PP melakukan operasi di sejumlah toko minimarket modern di area kota Gresik. FR segmen Aloha Gedangan sepanjang 1,6 km diharapkan bisa terselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para pengendara sehingga kemacetan bisa terurai.
telah memasuki masa tambahan waktu pengerjaan setelah batas pengerjaan kontrak pada akhir Desember 2021 lalu. Anda masih bersama dengan kami berdua di program Kawan Dewan, ngobrol bersama dengan Wakil Rakyat. Nah, kita juga punya nih untuk line telepon dan juga serta WhatsApp Center dari Jawa Post TV. Anda boleh ngobrol sama kami, silakan saja. Ada 2 nomornya, boleh pilih salah satu. Kalau mau sambungan suara, 031-820-2004. 031-820-2004. Lalu kemudian buat yang Anda lebih nyaman via sambungan WhatsApp, silahkan saja pesan WhatsApp Anda boleh kirimkan ke nomor kami 0821-3909-6308. Semuanya lengkap ada di layar kaca Anda. Hari ini bersama dengan saya ada Ibu Aning Rahmawati. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Surabaya nol sampah, mungkin nggak ya? Harus bisa. Nah, Bu Aning, ini kan sebenarnya banyak orang yang masih bingung ya, dan juga masih tanda tanya gitu. Karena kan kalau kita dengar tentang sampah, ya tahun-tahun kemarin sudah ada sih program yang similar atau sama gitu kan. Tapi untuk yang sekarang ini kok kayaknya lebih beda, lebih paten, lebih terstruktur dan roadmap-nya jelas. Monggo silakan. Seperti itu atau bagaimana? Ya, betul. Kata kuncinya ada di roadmap. Roadmap gitu ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin yang pertama lomba, kemudian yang kedua gebyar, kemudian setiap tahun begitu ya. Kalau ini berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi diharapkan untuk Surabaya nol sampah ini mulai 2022 sampai dengan 5 tahun ke depan itu jelas setiap tahunnya ada 40 kampung yang akan kita latih, kita bina sampai dia lulus betul-betul pengurangan sampahnya bisa sampai 0. Sehingga tidak ada yang sampah lagi, baik itu residunya maupun sampah yang lainnya yang dikirim ke TPS atau ke TPA itu dalam jangka waktu. Jadi kita ada schedule mulai dari 3 bulanan, kemudian 6 bulanan, 1 tahunan sampai dengan 5 tahun kita timeline-nya jelas. Nah, sehingga untuk apa saja sampah itu di 40 kampung percontohan di 1 tahun yang pertama, di tahun 2022 ini diharapkan untuk sampah organiknya sudah habis dibuat kompos begitu ya. Dengan kompos ini pun sudah kita lakukan kerjasama dengan ITS ya, penelitian standarisasi kompos yang bagus untuk rumah tangga itu bagaimana. Kan kebanyakan ibu-ibu itu, atau saya lah mungkin ya, ketika di rumah itu tidak ada sarana prasarana untuk proses komposting begitu ya, maka untuk memilah sampah, untuk membuat pengomposan, apalagi kalau pengomposannya tidak berhasil gitu ya, misalnya yang keluar bukan kompos tapi ulat atau larva begitu. Saya sudah pernah melakukan itu dan tidak berhasil. Nah, makanya ini kita lakukan pendampingan secara intensif sampai di level rumah tangga, pemukiman, sehingga untuk proses pengomposan ini ada standarisasinya. Tong komposternya juga ada standarisasinya, tidak seperti dulu misalnya pukul rata. Jadi seluruh 40 kampung misalnya dipukul rata dengan tong komposter yang sama, tidak. Semuanya berdasarkan kebutuhan. Nah, ini sampai dengan hari ini pemerintah kota sedang melakukan survei skala kebutuhan rumah tangga, sehingga betul-betul nanti kalau komposting ya, proses komposting itu berhasil begitu ya, menjadi kompos. Kalau tidak berhasil kita evaluasi begitu. Apa yang salah? Ya, kemudian proses pemilahan juga seperti itu, sampai di tingkat RT itu kita lakukan proses pelatihan, pembinaan gitu ya, sampai evaluasinya juga perlu betul-betul terschedule dengan baik begitu. Kemudian residunya kita siapkan juga kerjasama dengan ITS juga. Ini dari pemerintah Kota Surabaya juga sedang mencari alat pencacah residu gitu ya. Tidak hanya pencacah plastik yang betul-betul secara anggaran itu juga ramah gitu, ramah di kantong gitu ya. Jadi ada support penuh dari pemerintah Kota Surabaya, dan setiap kampung itu satu pendamping. Kemudian setiap rayon itu satu pendamping. Jadi proses manajemennya itu betul-betul kita tata sehingga
ada proses konsultasi, kemudian ada proses solusi, gitu, penyelesaian masalah, sehingga masyarakat tahu kemana harus menyampaikan. Nah, dan setiap tahunnya kita terukur, hari ini berapa sih sampah yang dihasilkan oleh satu kampung atau satu RT, satu RW, kemudian 3 bulan berikutnya berkurang berapa, 6 bulan, 1 tahun berkurang berapa, sampai 5 tahun nanti bisa 0 sampah. Amin, semoga seperti itu harapannya ya. Dan juga sambil Anda bisa melihat di belakang saya, ini kalau Anda mungkin dari tadi ngelihat foto-foto slide atau gambar-gambar, itu juga merupakan kegiatan pendampingan yang juga kebetulan dilakukan oleh Ibu Ani sendiri ya. Jadi dan juga bersama dengan teman-teman dari DPRD Kota Surabaya. Benar nih, roadmap-nya harus sudah semakin jelas, dan sekarang ini insya Allah akan lebih jelas lagi daripada yang program-program tahun-tahun sebelumnya. Memang setuju banget nih, kalau setiap rumah tangga itu juga kebutuhannya berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Karena kan terkadang seperti yang tadi Bu Aning sampaikan, ada tuh ibu rumah tangga atau keluarga yang mungkin belum terbiasa untuk melakukan proses composting ya Bu Aning ya. Dan kemudian ketika lihat hasilnya kok gagal, akhirnya merasa depresi. Wah, nggak jadi kayaknya aku nggak bakat. Tapi sebenarnya bukan seperti itu masalahnya. Masalahnya adalah pendampingan tadi, pengetahuan tadi, juga tadi dikatakan bahwa akan ada paling tidak setiap pendamping itu akan ada 1 orangnya gitu ya. Jadi supaya tidak menjadi program yang nggak berkelanjutan, harusnya kan program ini berkelanjutan seperti itu. Anda di rumah ini bagaimana kira-kira? Sudahkah Anda memilah-milah sampah Anda dari hal yang simpel saja? Terkadang orang juga masih menyatukan sampah yang bisa didaur ulang sama sampah yang tidak bisa didaur ulang. Saya mau cerita sedikit nih, tahukah Anda kalau ternyata sampah ini sebenarnya juga menjadi 2 mata pisau yang berbeda. Nah, yang pertama nih, Anda bisa melihat baju yang Anda miliki atau yang Anda kenakan. Setiap tahunnya, sampah dari baju atau busana itu kalau misalkan dijajar, itu bisa mengelilingi bumi minimal itu 5 kali. Itu dari sampahnya baju saja. Nah, makanya banyak banget nih program-program yang sudah dirancang di seluruh dunia, itu zero waste fashion. Dan kalau Anda juga ingat, orang Surabaya juga ada yang sudah mencanangkan program itu, namanya Ibu Aryani Widakdo. Nah, beliau ini hobinya itu merancang baju-baju atau busana yang memang dari baju daur ulang, seperti itu contohnya. Nah, Bu Aning, bagaimana caranya supaya masyarakat Kota Surabaya itu bisa membantu gitu kan? Percuma kalau misalkan Pemkot programnya bagus, teman-teman DPRD pendampingannya bagus, lalu alat-alatnya bagus semuanya gitu ya. Tapi nek orang-orangnya ini angel, wah, dia kan juga susah ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita bantu, Bu Aning? Kita harus ngapain? Ya, jadi dari kita ada beberapa step menuju proses penyadaran gitu ya. Sosialisasi yang dilakukan. Jadi di 40 kampung yang terpilih, ini ada beberapa syarat yang sangat kuat ya dari pemerintah Kota Surabaya untuk terpilih menjadi 40 kampung itu. Salah satunya adalah mereka mempunyai tim sosialisasi. Mempunyai tim sosialisasi dari rumah ke rumah, kemudian juga mempunyai tim sosialisasi terkait dengan proses pembinaan dan pelatihan, yang tim ini betul-betul sudah mempunyai komitmen dalam bentuk komitmen tanda tangan dan yang lain-lain dengan pemerintah Kota Surabaya. Jadi yang paling penting adalah ini berdasarkan pengalaman pendampingan pemerintah Kota Surabaya terhadap kampung-kampung yang lainnya yang selama ini eksis begitu ya. Ternyata memang kata kuncinya adalah terbentuknya tim. Tim yang di situ dia memang mempunyai komitmen untuk terus melakukan Surabaya Nol Sampah ini selama 5 tahun gitu. Karena kan nggak bisa kerja sendiri ya Bu Aning ya, butuh tim yang solid, butuh tim yang kuat. Karena kalau dilepas sendiri juga biasanya masyarakat akan hilang tanpa arah. Ya, kemudian juga kita siapkan regulasinya. Kalau regulasi selama ini perdanya itu sampai masih dari TPS ke TPA, jadi lingkungan perkotaan, kita juga sedang mempersiapkan regulasi di level permukiman. Salah satu contohnya adalah kalau di tingkat RT, di tingkat RW itu nanti kemungkinan ya yang akan, karena ini masih kita gagas, itu kalau misalnya tidak dilakukan proses pemilahan dan sebagainya sebagai bentuk punishment-nya tidak diambil. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah supporting system. Supporting system ini kemarin kita sudah membuat timeline, kita akan mengumpulkan dari akademisi, kemudian juga mengumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang di situ punya CSR untuk membantu tingkat kebutuhan dari
masyarakat yang tergabung dalam 40 kampung percontohan ini, salah satunya adalah aplikasi-aplikasi yang layak bagi masyarakat untuk turut mendukung program Zero Waste. Itu yang salah satu betul-betul kita siapkan. Jadi tidak hanya dari sisi sosialisasi secara offline gitu, tapi aplikasi-aplikasinya juga kita siapkan dengan proses kerjasama dengan akademisi. Jadi secara detail kita sudah menyiapkan semuanya, termasuk juga kemarin kita juga sudah melakukan kerjasama mengumpulkan dengan banyak CSR perusahaan itu supporting system mereka dalam proses kebutuhan krusial dari kampung-kampung yang tergabung. Jadi kampung-kampung yang sudah tergabung dalam Zero Waste ini tidak perlu ragu-ragu lagi ya, karena supporting sistemnya sudah sangat kuat, sudah sangat lengkap, baik itu dari pemerintah Kota Surabaya maupun dari perusahaan-perusahaan, akademisi, termasuk juga dari para pengepul yang dibina oleh pemerintah Kota Surabaya. Itu juga kita kumpulkan. Begitu. Jadi yang paling penting sebenarnya dari ini semua, selain kesadaran masyarakat, yang paling utama juga adalah merubah mindset kita atau juga pola pikir kita. Karena terkadang nih percuma juga kalau kita masih punya mindset yang lama ya Bu Aning ya, kita nggak akan bisa maju-maju. Nah anyway, kita juga mengundang Anda untuk bisa bergabung dengan kami semuanya. Silahkan, nomor telepon kami itu ada 2, Anda boleh pilih di layar kaca Anda. Nah nanti rencananya juga mau akan ngobrol ya lewat sambungan Zoom. Ini ada salah satu arek Surabaya juga yang hobinya itu menggeluti sampah. Kok bisa ya? Tapi nanti kita akan tahu sebentar. Anda masih menyaksikan kami semuanya di program Kawan Dewan, ngobrol bareng Wakil Rakyat. Gunung Anak Rakatau terus menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik dalam beberapa hari terakhir. Erupsi Gunung Anak Rakatau terjadi pada Sabtu 5 Februari. Asvan sudah 1 tahun ini bersama sejumlah rekan-rekannya membuka jasa peminjaman alat bantu kesehatan seperti kursi roda, kruk ketiak, walker 4 kaki lansia, tongkat hingga tabung oksigen secara gratis kepada warga yang membutuhkan. Kembali lagi di Insalam Jopos TV. Kali ini kita akan kembali nih jalan-jalan dengan keluarga Andre Taulani yang masih di Jogja. Itu lambang dari Kesultanan. Ini lambang kesultanannya ini, Jen. Jadi kalau Sultan Bintaro harus bikin lambang sendiri khusus. Nah, B, taruh ini. Nah, ini adalah meja kerjanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Banyak kebutuhan IT dalam bisnis Anda, mulai dari penyediaan perangkat, staf ahli, internet, hingga keamanan data Anda. Serahkan semua kebutuhan IT Anda pada Hypernet Managed Service. Solusi layanan pengelolaan IT yang terintegrasi, Anda tinggal terima beres. Untuk konsultasi gratis dengan tim IT kami, kunjungi www.hypernet.co.id atau hubungi WhatsApp bisnis kami di 0821 2999 9939. Hypernet fokus pada bisnis, bukan pada masalah IT Anda. Dubai Miracle Garden dibangun pada 2013 lalu di sepetak tanah tandus di tengah padang pasir kosong. Kini bunga berwarna-warni menghiasi tiap sudut taman cantik tersebut. Arab Saudi dan Thailand akhirnya menemui titik terang. Pemulihan hubungan diplomatik secara penuh ini ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha ke ibu kota Arab Saudi Riyadh pada 25 Januari yang lalu. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan bersama Intel Polres Gresik serta Satpol PP melakukan operasi di sejumlah toko minimarket modern di area kota Gresik.
FR segmen Aloha Gedangan sepanjang 1,6 km diharapkan bisa terselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para pengendara sehingga kemacetan bisa terurai. Telah memasuki masa tambahan waktu pengerjaan setelah batas pengerjaan kontrak pada akhir Desember 2021 lalu. Langsung kita tanyakan ke Dokter Cesar. Dok, apa saja nih gejalanya kalau memang sudah terjadi lambung bocor ini, Dok? Apalagi pada saat taking history atau mengambil wawancara pada pasien, ada riwayat penggunaan analgetik yang tidak bijaksana, kemudian dia mungkin jamu-jamuan, pola hidup yang kurang sehat, misalnya alkoholik atau merokok, maka itu diagnosisnya semakin mengarah kepada bocornya lambung. Anda masih menyaksikan kami semuanya di program Kawan Dewan, ngobrol dengan wakil rakyat. Nah, di sebelah saya, sebelah kiri saya di layar kaca, sudah ada salah satu arek Surabaya, ini yang sekarang kebetulan lagi nggak berada di kota Surabaya ya. Saya akan sapa dulu, selamat malam Aldre. Iya, malam. Apa kabar Aldre? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Baik, Aldre, hari ini kan kita ngobrol nih tentang Surabaya yang harapannya bisa menjadi kota yang nol sampah bareng Ibu Aning Rahmawati yang merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Aldre, dengar-dengar kamu tuh ini ya suka bikin fashion tapi dari sampah, betul nggak sih Aldre? Iya, betul. Jadi ada beberapa item-item fashion sekarang juga itu aku memang bahan bakunya dari sampah. Kebanyakan dari ini botol plastik ya. Di botol plastik itu yang aku olah proses jadi kayak jewelry gitu. Ada yang jadi anting-anting, habis itu di kalung, jadi gelang gitu. Baik. Dre, kalau kamu lihat sendiri sebenarnya potensi sampah di Kota Surabaya itu bisa nggak sih dijadikan sebuah ladang usaha atau yang bisa menghasilkan keuntungan gitu, Aldre? Bisa sih. Sekarang ini aku dari botol plastik itu aja, baru botol plastik aja ya. Sampah botol plastik itu sudah bisa jadikan dimonetize gitu. Tapi kalau misalnya yang lain kan masih banyak juga sampah-sampah yang masih belum diolah gitu kan. Pasti masih banyak potensinya. Baik, boleh ceritain nggak kesusahan kamu, Dri, kalau lagi bikin item fashion ya dari sampah gitu, kesusahannya di mana? Dari nyari barangnya atau dari memasarkannya? Banyak orang masih nggak suka atau bagaimana? Kalau memasarkan sih mungkin lebih mudah ya, karena aku memang konsepnya itu biar nggak kelihatan seperti sampah gitu. Jadi benar-benar waktu jadi orang-orang nggak kelihatan oh ini sampah toh, kok bisa jadi kayak gini kayak gitu nggak. Aku pengennya kayak gitu. Cuma kalau misalnya bahan baku itu yang agak susah karena misalnya aku pakai botol plastik dari merek A gitu kan, tapi aku butuhnya yang dari botol merek B gitu. Jadi kadang-kadang nggak konsisten kan dapatnya. Ini ada yang dapat pakai botol merek A yang warnanya biru muda, atau ada yang warnanya biru tua, ada yang warna oranye. Jadi agak susah kalau misalnya mau bikin satu model, satu warna dengan beda-beda dengan bahan baku yang berbeda-beda gitu. Baik. Bu Aning mungkin boleh ditanggapi, ini kan ternyata memang ada luar arek Surabaya yang termasuk juga hobi ngoleksi sampah untuk dijadikan monetize gitu kan ya. Sebenarnya bisa nggak sih potensi seperti gini itu memang dijadikan sebuah ladang usaha dari sampah, Bu Aning? Monggo. Ya, Mas Aldre, luar biasa, semangat ya. Jadi alhamdulillah memang pemerintah Kota Surabaya ini juga banyak berkolaborasi ya. Salah satunya dengan teman-teman seperti Mas Adri yang sangat luar biasa ini. Ada banyak kita pangeran dan putri lingkungan yang sudah mengolah sampah plastik menjadi briket gitu ya. Kemudian juga yang desainer juga mengolah sampah menjadi tas dan yang lain-lain. Jadi recycle ini sudah banyak dilakukan begitu ya. Nah,
yang paling sekarang kita kuatkan di Surabaya Nol Sampah itu selain 3R tadi juga mengurangi sampah dari sumbernya di ibu-ibu di pemukiman gitu ya, yang tidak hanya teman-teman yang sadar itu sedikit gitu ya, dari sekian. Jadi orang-orang seperti Mas Adri ini luar biasa, tidak banyak begitu ya prosentasenya. Bahkan kemarin ITS membuat survei itu hanya 6% ya dari seluruh, dari hanya 6% yang mau memilah sampah dan sebagainya. Makanya sebetulnya Surabaya Nol Sampah ini kenapa kok roadmap-nya kita buat 5 tahun, kita untuk targetnya mengurangi dari 1.600 dikurangi 600 ton per hari selama 5 tahun. Itu sebetulnya kita ingin memasifkan di seluruh pemukiman untuk ibu-ibu rumah tangga, kemudian juga kepala keluarga semuanya. Cuman kalau yang tadinya 40 ini di tahun pertama 2022 diharapkan nanti di 153 kelurahan itu ada pilot project-nya begitu. Jadi intinya kita memasifkan, memperbanyak orang-orang semacam Mas Adri ini di level-level rumah tangga pemukiman seperti itu. Nah, sebelum kita ngobrol ke Adri lagi ya, Bu Aning, tadi kan Adri sempat cerita dia ini kesusahan gitu ketika mencari bahan baku yang namanya memang sampah ya kan, kita pasti nggak bisa milih yang gimana-gimana ya Bu Aning ya. Tapi berdasarkan ceritanya Adri tadi yang kesusahan untuk nyari sampah yang memang dari botol plastik lah atau dari kemasan inilah, saya tadi waktu pas jeda iklan sempat curhat sama Ibu Aning, sebenarnya off the record tapi nggak apa-apa lah karena kami berdua baik ya. Jadi ada cerita menarik nih pemirsa di rumah. Dulu itu kan memang digalakkan memilih-milih sampah gitu kan. Jadi yang sampah plastik disendirikan, yang sampah yang bisa didaur ulang disendirikan. Tapi tadi saya tanya, Bu Aning, itu program masih jalan nggak? Atau mindsetnya orang-orang masih kayak gitu nggak? Ternyata jawabannya ini berbeda. Jadi masyarakat Surabaya ini apa ya, kayak udah males gitu. Karena ternyata katanya dipilih-pilih ya, dari ibu rumah tangga udah milih-milih, capek-capek milih-milih, tapi pas di tempat akhirnya dicampur lagi gitu ya Bu Aning ya? Betul. Jadi begini, makanya kenapa Surabaya Nol Sampah ini juga kita buat terstruktur, masif, sistematis, itu dalam rangka supporting sistemnya ini juga mendukung. Jadi tidak partisipasi warga meningkat tapi supporting sistemnya tidak mendukung. Salah satunya adalah karena dari 190 TPS di kota Surabaya yang 3R itu hanya 9. Jadi dari 190 TPS di Surabaya yang 3R yang melakukan proses pemilahan sampah kemudian di recycle, reduce itu masih hanya 9 begitu ya dari 190. Sehingga di situ kita bisa bayangkan bahwa di luar yang 9 itu dicampur begitu. Jadi ketika upaya masyarakat untuk sudah memisah sampah itu akan tercampur lagi di TPS, apalagi di TPA. Nah, makanya ini kita buat sistem supaya di yang namanya permukiman masyarakat penduduk itu sudah terpilah, tidak ada lagi yang dibawa ke TPS apalagi ke TPA. Sudah selesai di di permukiman tersebut. Ini upaya kita, namun itu bertahap dalam waktu 1 tahun untuk satu kampung. Nah, nanti 153 kelurahan ini diharapkan selesai dalam waktu 5 tahun. Amin. Begitu Mas Rio, amin ya rabbal alamin. Nah, saya mau kembali ke Adri. Adri, kalau tadi kamu kan sudah dengar nih ya dari pernyataannya Ibu Aning barusan, ya memang banyaklah beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan kalau Surabaya ini tuh memang lagi berusaha untuk menuju kota yang nol sampah gitu kan ya. Adri, kalau dari Adri sendiri ngelihat sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai area-area Surabaya, atau mungkin juga Adri mau urun rembuk nih, gimana? Apa yang sebenarnya harus kita lakukan tuh apa? Versi Adri silahkan. Kalau saya sendiri sih memang udah mulai coba untuk memilah-milah sampah ya, apalagi kan memang beberapa sampah aku olah juga kan, olah sendiri. Apalagi kalau saya sebagai fashion designer gitu ada banyak banget kayak sampah tekstil juga gitu kan, yang aku juga pilah sendiri untuk jadikan karya lagi gitu. Kalau mungkin area-area Surabaya mungkin sudah mulai ini ya, harus sadar lah kalau misalnya memilah-milah sampah itu sudah bukan lagi kayak bukan lagi sunnah gitu, udah kewajiban bagi kita gitu lah, untuk agar di masa depan itu juga kayak climate change dan kawan-kawan gitu tuh kita benar-benar pokoknya bisa menjaga lingkungan lah intinya, biar nantinya nggak ini. Baik,
Jadi mindsetnya juga harus mulai dirubah ya anak-anak muda sekarang ya. Dre, tapi ketika kamu merubah dari sampah menjadi sebuah karya, apa komentar masyarakat sebenarnya? Jujur deh, jujur. Apa komentar masyarakat? Sebenarnya kalau karena karyaku itu kebetulan sekali nggak kelihatan kalau itu sampah gitu, banyak yang tertarik sih karena banyak yang kaget gitu loh, kok bisa jadi seperti itu gitu, karena bentuknya itu sudah nggak ada bentuk sampahnya sama sekali gitu, bentuk plastik botolnya itu sudah nggak kelihatan. Kebetulan, tapi ada beberapa juga karya aku yang memang masih kelihatan ada kelihatan kayak sampahnya gitu, itu yang orang-orang masih kayak aduh aku masih nggak mau pakai nih gitu kan, karena kayak pakai sampah kayak gitu. Cuma kalau misalnya yang udah nggak terlalu kelihatan dan nggak kelihatan sama sekali kalau itu dari sampah, itu mereka udah mau pakai. Baik, nanti boleh loh dikirim karyanya ke Bu Aning ya, ntar Bu Aning pakai gitu kan ya. Siap. Ditunggu Mas Andre. Ditunggu Mas Andre. Oke, kita ke Bu Aning siap. lagi ya. Bu Aning, ini ada cerita menarik. Saya sekalian juga mau sharing ya Bu Aning ya. Jadi saya itu pernah ke kota Surabaya yang bagian ujung timur itu. Ya, rumah saya itu. Oh iya, saya nggak mau sebut mereknya gitu kan. Tapi saya tuh tertarik di sana karena beberapa ada perumahan-perumahan yang memang itu sudah ada kegiatan-kegiatan pilih-pilih sampah Bu Aning. Tapi menariknya lagi adalah mereka tuh tidak malu dan juga mereka tuh malah mau loh untuk ngubek-ngubek seperti itu. Dan kita akan coba untuk bahas kembali ya. Saya juga masih mau ngobrol sama Bu Aning kira-kira langkahnya apa, roadmapnya apa lagi nih, kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi untuk membuat kota Surabaya ini bisa benar-benar nol sampah gitu ya, dan juga punya potensi yang bisa dimanfaatkan. Apakah cuman fashion aja atau jangan-jangan Bu Aning serta teman-temannya dan pemerintah kota Surabaya punya rencana lain nih, sampah mau diapakan yang sehingga juga bisa menjadi sebuah peluang. Kami akan kembali, Anda masih menyaksikan kami di program Kawan Dewan Ngobrol dengan Wakil Rakyat. Setelah meresmikan Komando Armada Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memastikan akan memperkuat seluruh komando armada di Indonesia. Diduga terkena angin kencang, sebuah pohon setinggi 10 meter tumbang dan menimpa 2 buah mobil yang sedang melintas di Tanggerang Selatan, Banten. Akibatnya, mobil mengalami kerusakan parah dan menyebabkan pengemudi menderita luka. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan bersama Intel Polres Gresik serta Satpol PP melakukan operasi di sejumlah toko minimarket modern di area kota Gresik. FR segmen Aloha Gedangan sepanjang 1,6 km diharapkan bisa terselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para pengendara sehingga kemacetan bisa terurai. Telah memasuki masa tambahan waktu pengerjaan setelah batas pengerjaan kontrak pada akhir Desember 2021 lalu. Anda masih bersama dengan kami bertiga di program Kawan Dewan Ngobrol dengan Wakil Rakyat.
Nah, sebelum saya ke Bu Aning lagi ya, saya mau ke Aldri kembali karena ternyata Aldri juga udah nyiapin, kebetulan si Aldri lagi berada di Danau Toba, jauh ya, makanya nggak bisa datang ke sini, bisanya gabung via Zoom itu kan ya. Dri, coba tunjukin dong kayak gimana nih contoh barang yang ini dari sebenarnya sisa-sisa gitu, dari bahan sisa gitu. Yang mana? Yang kayak gimana? Ya, ini dompet. Aduh, nggak kelihatan ya? Kelihatan? Ya, ini dompet ini dari sisa ini apa, produksi rotan ya. Jadi sisa produksi rotan yang biasa dipakai buat apa itu kayak tikar atau apa gitu tuh biasanya kan ada sisa-sisanya sedikit gitu. Sisanya tuh kayak cuma 15 cm, 20 cm itu aku jadikan dompet, dan kebetulan ini salah satu yang jadi best seller juga sih. Jadi nggak kelihatan kalau misalnya ini sisa gitu. Oke. Keren, luar ya? biasa keren. Dri, kamu tuh mau nggak sih bocorin sebenarnya omset kamu kalau yang misalkan dari fashion sampah ini tuh kamu bisa raih untung sampai berapa sih? Bisik-bisik tetangga aja deh kalau berkenan ya. Banyak nggak sih? Tergantung dari ini sih, dari apa lihat bahan bakunya. Kadang misalnya kalau misalnya kayak rotan itu kan aku nunggu juga kalau mereka selesai produksi gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi tinggi gitu, misal nih apa namanya bisa terjual sampai kayak 100 kayak gitu, 100 200, tapi kan memang bisanya bikinnya cuma 100 doang gitu. Tapi memang kecil-kecil gitu. Itu bisa langsung kejual semua sih kayak gitu. Jadi gampang jualnya juga sebenarnya. Baik. Bu Ani, ada yang mau disampaikan terakhir karena Aldri harus ke danau lagi nih. Ke Danau Toba lagi ya. Ya, nanti saya akan sampaikan kepada pemerintah kota. Ada loh dari Surabaya ini generasi-generasi lingkungan, cinta lingkungan, sadar lingkungan yang siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah kota Surabaya. Amin. Nah, ditunggu Mas Adri kontribusi kolaborasinya dengan pemerintah kota. Siap banget untuk berkolaborasi dengan Surabaya, Bu. Oh, siap. Kamu tuh durhaka loh, kamu kok nggak ke Surabaya aja, kamu malah ke tempat lain ya. Oke, cepat pulang ya, cepat kembali, jangan pergi lagi. Lagu dong gitu. Adri, makasih banyak, thank you udah gabung ya sama kita. Iya, baik, makasih banyak. Terima kasih Mas Adri. Itulah merupakan perbincangan kami dengan Aldri Indrayana. Teman saya ini merupakan temannya esentrik ya. Jadi memang dari sampah yang dipandang orang sebelah mata, ternyata bisa punya peluang juga potensi kembali. Bu Aning, ya. Oke, sekarang kita kembali ke topik kita. Peluang gitu kan ya. Ya pokoknya kan pasti setiap ada masalah itu pasti ada solusi. Setiap ada masalah itu pasti sebenarnya ada peluang di situ, ya kan? Dari sampah ini, Bu Aning melihatnya selain ya bisa dijadikan kayak tadi nih fashion, aksesoris, sebenarnya punya potensi apa lagi dari sampah ini, Bu Aning? Iya. Jadi yang pertama ketahanan pangan ya, ketahanan pangan. Ini kemarin dari beberapa yang sudah kita survei, kemudian juga sudah eksis begitu. Termasuk dari 40 kampung itu kan ada petanya, mana yang memang pengurangan sampahnya masih 50%, masih 60%, menuju 0%. Nanti diharapkan di 2022 ini yang pilot project ini nanti akan melatih satu kampung itu, sehingga kalau satu kampung ada 15 RW, diharapkan 15 RW ini secara bertahap sampai 5 tahun bebas sampah semua. Jadi 153 ya sekarang kelurahan itu secara bertahap menuju ke sana. Nah, kalau kita berbicara tentang peluang, yang pertama peluang ketahanan pangan tadi dari pengolahan sampah ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, karena kita ini berpikirnya masif. Kalau semacam Mas Adri tadi sangat terbatas begitu ya orang-orang yang punya keahlian itu. Nah, secara masif ini pada akhirnya yang memang betul-betul bisa dipraktekkan di skala rumah tangga, kemudian ibu-ibu itu mendapatkan kemanfaatan ekonomi. Jadi sebetulnya yang kita inginkan adalah peluang pemberdayaan ekonomi di skala rumah tangga, dan ini sudah terbukti di beberapa kampung yang sudah masuk. Kalau pemerintah kota punya proklim itu ya, kampung proklim. Nah, di sini di kampung Zero Waste ini di beberapa yang sudah pengurangan sampahnya ada yang sudah sampai 80% itu mereka bisa mendapatkan dana dari bank sampah itu sampai bisa dipakai untuk pariwisata, kemudian dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial di kampung. Ketahanan pangannya dari proses pengolahan sampah dengan menggunakan maggot dipakai untuk budidaya lele, kemudian dipakai untuk budidaya ayam, kemudian juga dipakai untuk
dijual maggot itu sendiri juga menghasilkan ekonomi. Jadi peluang-peluang di skala ini kita berbicara skalanya skala rumah tangga, yang dimana seluruh ibu rumah tangga itu bisa mendapatkan pemberdayaan ekonomi dari proses pengolahan sampah. Jadi peluang-peluang baik itu ketahanan pangan, kemudian juga tadi ya budidaya lele dan yang lain-lain, kemudian peluang untuk mendapatkan manfaat ekonomis, kemudian juga ada lagi misalnya minyak jelantah ya, minyak jelantah per liternya bisa sampai 15.000. Nah, itu juga merupakan salah satu peluang ekonomi dari masyarakat kota Surabaya. Jadi sebetulnya seluruh sampah ini bisa kita mendapatkan peluang pemberdayaan ekonomi yang sangat kuat. Baik, Bu Ani, mohon maaf saya harus jeda sebentar. Jadi ini ada beberapa WhatsApp yang ternyata udah masuk nih malam hari ini ya. Tapi saya akan bacakan ada satu yang menarik. Ini curhatannya lumayan panjang. Semoga Bu Ani bisa menanggapinya juga. Tapi tanpa nama ya. Saya percaya ini adalah orang Surabaya yang luar biasa hebat karena perhatian sama kotanya. Selamat malam, saya warga Darmo Harapan. Saya pesimis Surabaya bisa bebas sampah 0%, karena saya punya pengalaman pindah rumah 3 kali. Dari Jalan Simolawang, Jalan Tulungagung, sampai di perumahan Darmo Harapan. Saya lihat sendiri ini kondisi lingkungan tidak mendukung ke pro Surabaya nol sampah. Karena kepedulian pengurusnya sendiri sampai warganya itu nggak ada. Dukungannya pengurus dan warganya terkesan cuek. Karena fokus Pemkot terkesan hanya di pusat kota aja nih. Di pinggiran kota Surabaya, kayak bukan di Surabaya. Seperti di perumahan Darmo Harapan misalkan. Setiap kali lapor melalui akun medsos tidak ada respon positif. Seperti saya lapor langsung ke akun IG-nya Wali Kota Surabaya contohnya. Monggo Bu Aning ditanggapi juga. Karena kan memang ya nggak menutup mata. Kita kalau ke Surabaya bagian tertentu sama ke Surabaya bagian tertentu kayak beda universe. Kayak filmnya Marvel sama Avenger gitu. Monggo Bu Ani. Siap, terima kasih Ibu yang tadi Ibu atau Bapak ya. Ya, Masya Allah luar biasa. Terima kasih untuk segala masukannya yang sangat insya Allah bentuk kepedulian gitu ya terhadap kemajuan kota Surabaya. Jadi memang kenapa tadi sejak awal saya sampaikan supporting system ya, supporting system dari pemerintah kota Surabaya, baik itu dari sisi regulasi, sarana prasarana itu sangat dikuatkan, sangat dibutuhkan. Kalau dulu mungkin tanpa adanya program Zero Waste ini tadi ya sudah dipilah, tapi secara supporting system masih tercampur lagi di TPS-nya, kemudian sampai ke TPA-nya. Kemudian juga dari sisi dukungan sarana prasarana. Kalau selama ini di beberapa RT bahkan ada yang sudah berjalan mengurangi sampah 80% itu support dari pemerintah kota, satu RT dengan hampir 33 KK lebih itu hanya menggunakan 3 tong komposter. Nah, jadi sekarang tidak seperti itu. Semuanya proporsional, supporting system terkait dengan sarana prasarana proporsional. Nah, Ibu, makanya kenapa definisi nol sampah ini tadi kok rasanya sangat tidak mungkin Surabaya itu nanti nol sampah. Nah, makanya saya tadi menyampaikan di situ ada strategi. Strategi ini selama 5 tahun berapa? Kalau tadi saya sampaikan 1.600 ton per hari, maka kita hanya mentargetkan selama 5 tahun itu 600 ton per hari. Selama 5 tahun bertahap. Jadi pentahapannya kita kuatkan melalui apa? Setiap tahun itu ada kita munculkan 40 kampung percontohan yang itu nanti melakukan proses sosialisasi dan penguatan di seluruh RW, tidak hanya satu RW. Kalau hari ini satu kampung atau satu kelurahan mungkin hanya 3 RW. Tapi di tahun berikutnya akan bertambah lagi satu kampung yang lainnya sehingga 153 kampung itu ada pilot project percontohan. Nah, bagaimana untuk kelanjutan dari proses sosialisasi atau penyadarannya, maka kita ada manajemen terkait dengan 40 kampung yang sudah sukses ini nantinya akan menjadi trainer atau pelatih di kampung-kampung yang lainnya. Dan itu sudah terikat komitmen dengan pemerintah kota Surabaya antara tim atau struktur yang ada di kampung Zero Waste itu dengan pemerintah kota Surabaya. Jadi kita sejak awal sudah kuatkan komitmen itu dengan masyarakat, dengan tim. Jadi Bapak atau Ibu tadinya sudah bercerita ya, kok kayaknya pesimis nih Surabaya bisa nol sampah. Ya, apa ya, memang kita masih dalam tahap untuk menuju ke sana ya Bu Ani ya. Tapi makanya nih tadi dikatakan bahwa yang sekarang ini roadmap-nya jelas. Kita punya strategi. Dan memang makanya kenapa kok sampai 5 tahun, karena kami sadar
nggak bisa membalikkan seperti telapak tangan ya Bu Ani Iya, ya. betul. Jadi butuh kerjasama dan sehingga diharapkan 5 tahun ini tuh bisa dimonetize dan juga dimonitor serta diawasi. Nggak hanya bisa Surabaya ini bisa nol sampah aja, paling nggak dari nol sampah ini kita bisa ada keuntungan lah. Syukur-syukur ya itu bisa menambah pendapatan kita semuanya. Kita akan jeda sebentar. Anda masih menyaksikan kami berdua sekarang ya di program Kawan Dewan Ngobrol dengan Wakil Rakyat. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Nggak cukup ya, kayaknya waktu 1 jam ini kalau ngobrol sama Bu Ani Rahmawati ya, kayaknya masih kurang gitu kan, karena harapan kita juga banyak, sebanyak juga waktu yang harus kita butuhkan untuk bisa ngobrol seputar Surabaya yang impiannya itu bisa zero waste ya, atau bebas sampah gitu kan. Segmen terakhir, saya mau manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bu Ani, monggo, ini tadi kayaknya sempat belum disinggung juga, ya ada program-program yang sama akademisi juga gitu, monggo silakan Bu Ani. Iya, jadi begini. Kita mempunyai banyak perguruan tinggi ya di kota Surabaya ini yang sebetulnya siap mendukung secara penuh untuk program Kampung Zero Waste, karena di beberapa forum organisasi perangkat daerah pemerintah kota ketika mendatangkan para tenaga ahli dari akademisi termasuk dari ITS, dari UNER dan juga dari perguruan tinggi yang lainnya, ternyata antusias untuk mendukung program Kampung Zero Waste ini, Surabaya nol sampah. Hanya tinggal nanti kita fokuskan. Misalnya kalau menggunakan bak komposter itu, bak komposter yang paling ramah dengan ibu rumah tangga, paling ramah dengan keluarga itu yang mana? Itu salah satunya. Kemudian kalau menggunakan starter ya, bakteri, itu yang paling cepat untuk pengoplosan itu yang mana? Kadang ibu rumah tangga ini tidak sabar gitu ya, oh kok tidak jadi-jadi komposnya ini tidak jadi gitu ya. Nah, makanya diperlukan starter yang sudah dilakukan proses penelitian sehingga tinggal pakai begitu. Ada banyak komunitas ekoenzim dan yang lain-lain yang kita libatkan gitu ya. Nah, kemudian juga residu, disadari atau tidak sekarang di era digital ini ya, GoFood, GoSend, Gojek dan yang lain-lain, banyak sekali sampah-sampah residu yang mungkin tidak bisa secara ekonomis dijual baik kepada bank sampah, kepada pengepul ya dan yang lainnya. Nah, ini ada menyisakan residu. Salah satunya adalah yang paling sering kita dapatkan itu Pampers ya, pembalut. Nah, itu kita butuh alat yang bisa membuat residu itu bisa terolah. Nah, ini yang sudah dilakukan ada di Bandung. Ada di Bandung. Jadi kita juga melakukan studi ke banyak tempat sehingga nol sampah ini memang betul-betul terbukti nol sampah begitu ya, tidak menyisakan. Di Pakal itu juga sudah ada, sehingga tinggal sebetulnya SDM di kota Surabaya ini sangat luar biasa. Tinggal bagaimana pemerintah kota Surabaya meramu semuanya untuk fokus pada Surabaya nol sampah. Kalau dulu misalnya di ITS begitu ya, di ITS masih belum fokus kepada apa sih kebutuhan dari 40 kampung ini, apakah mesin pencacah daun, apakah mesin pencacah residu, ataukah tong komposter yang dimodifikasi, itu belum fokus ke sana. Masih fokus pada apa yang bisa dikontribusikan ITS untuk menjaga lingkungan kota Surabaya.
Surabaya. Nah, ini kita sudah dari pemerintah kota Surabaya kemarin sudah listing seluruh kebutuhan dari 40 kampung zero waste untuk bisa mensupport mereka bersemangat menjadi nol sampah. Nah, itu yang kita kolaborasikan, kita komunikasikan dengan para akademisi, dengan seluruh perguruan tinggi di kota Surabaya, sehingga fokus pada 40 kampung ini. Nanti di tahun 2023 kita sudah mempunyai pola, tinggal running well untuk melanjutkan di tahun 2022 insya Allah. Oke, jadi kan memang kalau kita bicara seputar Surabaya nol sampah itu kita ingat ya, nggak bisa berdiri sendiri. Kita butuh bantuan banyak pihak nih ya, termasuk masyarakatnya juga, dari anak-anak muda juga, selain pemerintah kota, akademisi pun juga sama. Tapi yang harus kita pahami bersama bahwa memang betul ini adalah proyek yang harus berkesinambungan. Jadi nggak bisa kayak cuman hanya sekedar lomba-lombaan aja atau hanya sekedar oke, aku sadar kemudian seminggu nih gaya hidupnya sehat, tapi kemudian setelah itu nggak bisa ikutin lagi, nggak kayak gitu. Makanya dibuat program ini 5 tahun ya Bu Aning ya, agar supaya ini bisa berkesinambungan. Itu nih kuncinya, berkesinambungan, dan roadmapnya juga jelas nih, roadmapnya seperti apa, proyeknya seperti apa, semuanya sudah jelas. Bu Aning, terakhir apa harapannya untuk masyarakat, pemirsa, dan juga mungkin pemerintah kota Surabaya? Monggo silakan pesannya. Ya, untuk masyarakat kota Surabaya, kita sama-sama bersemangat gitu ya, kita sama-sama bersemangat, yakin dan optimis. Niatan baik insya Allah akan selalu dimudahkan gitu ya, tergantung kesungguhan kita. Kemudian yang kedua, untuk pemerintah kota Surabaya, ini kesinambungan tadi yang disampaikan Mas Rio, kesinambungan ini pesan dari seluruh rayon di kota Surabaya, dari seluruh pecinta lingkungan gitu ya, yang ingin Surabaya ini betul-betul nol sampah, berkelanjutan, berkesinambungan, sehingga baik dari sisi anggaran, baik dari sisi regulasi, kemudian dari sisi support dari pemerintah kota itu juga tidak berhenti. Maka dari DPRD Kota Surabaya juga akan mengawal ini sehingga terwujud betul-betul selama 5 tahun ini target nol sampah itu berapa persen terkurangi. Sehingga nanti 5 tahun berikutnya berapa persen terkurangi. Nah, ini kesinambungan itu sangat perlu dijaga. Kemudian untuk seluruh para akademisi, perguruan tinggi, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Surabaya bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Surabaya nol sampah sesuai dengan apa yang bisa dikontribusikan, baik itu dari sisi teknologi digital maupun teknologi yang dibutuhkan untuk supporting system, sangat menentukan kesuksesan keberhasilan dari Surabaya nol sampah. Saya kira demikian. Kalau harapan saya sih semoga kita semuanya sebagai arek Surabaya itu, yuk kita sama-sama jaga Surabaya ya. Surabaya kan udah dicap nih sebagai Surabaya Smart City. Ya Mbok, kita juga smart ya Bu Aning ya, untuk bisa paling enggak dari sampah itu kan sebenarnya perbuatan kita. Sampah itu kan juga sebenarnya ulahnya kita sendiri. Ya ayolah kita punya tanggung jawab, responsible terhadap apa yang kita perbuat. Tentu juga harus bisa untuk menanggulanginya bersama-sama. Bu Aning, terima kasih banyak. Sama-sama. Mewakili teman-teman dari Komisi C DPRD Kota Surabaya, dan kebetulan beliau merupakan wakil ketua komisi tersebut ya. Dan Anda telah menyaksikan program Kawan Dewan, ngobrol dengan wakil rakyat. Kami hadir setiap hari Kamis ya, pukul 7 malam. Dan nantikan terus episode kami yang berikutnya. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.